Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, saya Ivan Sumarno dengan tiga disiplin terakhir saya tiga juga. Saya dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024 Universitas Diponegoro. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas 8 praktikum dasar sistem kontrol yang berjudul Kontrol PID Motor DC dengan Simulink. Oke, kita masuk penjelasannya dulu. Nah, ini PWM seperti yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya, pada tugas 7. PWM itu adalah teknik untuk mengatur rata-rata daya yang diberikan ke beban listrik, terutama motor DC. Sinyal PWM berupa gelombang persegi dengan frekuensi tetap, tetapi duty cycle-nya bervariasi. Duty cycle itu adalah persentase waktu on dalam satu periode. Duty cycle yang besar, maka motor akan berputar lebih cepat, lebih banyak daya. Kemudian tadi cycle kecil, motor lebih lambat. Nah, ini contoh PWM-nya ya. Dan cara kerja PWM. Cara kerja PWM mengatur kecepatan motor tanpa mengubah tegangan sumber. Motor bereaksi terhadap nilai rata-rata dari sinyal PWM. Dan rumus V average sama dengan duty cycle dikali V supply, tegangan supply. Nah, dengan PWM, kontrol kecepatan menjadi efisien, tidak menghasilkan panas yang berlebih seperti kontrol resistif. Banyak digunakan di Arduino, ASR motor, robotika, dan sistem kontrol otomatis. Nah, ini contoh nilai-nilai duty cycle-nya. Dari 0% motor off, 25% motor berjalan, 50% kecepatannya sedang, 75% kecepatan tinggi, dan 100% motor full speed, kecepatan penuh. Nah, perubahan duty cycle dilakukan secara real time melalui microcontroller atau simulink. Nah, kemudian masuk ke encoder 2 pin. Encoder 2 pin itu adalah kuadratur encoder yang memiliki dua output, yaitu channel A dan channel B. Encoder dipasang pada poros motor untuk mendeteksi pergerakan putaran. Tugas utama encoder yaitu untuk mengukur posisi, menentukan arah putaran, menghitung kecepatan motor. Nah, kemudian encoder itu bisa digunakan pada robot, konveyor, aktuator, dan sistem kontrol presisi. Cara kerjanya itu channel A dan B akan menghasilkan sinyal pulsa yang tidak sefase. Perbedaan fase ini menunjukkan bahwa jika A mendahului B, maka motor berputar searah jarum jam. Itu atau clockwise. Jika B mendahului A, maka motor berputar berlawanan jarum jam atau counterclockwise. Nah, setiap pulsa menambah atau mengurangi hitungan posisi. Nah, kemudian untuk menghitung posisi dan kecepatan encoder. Posisi sama dengan jumlah pulsa yang diterima. Kecepatan dihitung dari perubahan pulsa persatuan waktu. Dan rumus RPM sama dengan delta P per delta T dikali 60 per CPR. CPR adalah count per revolution, adalah jumlah pulsa per satu putaran motor. Dengan encoder, sistem mendapatkan umpan balik atau feedback untuk kontrol motor presisi. Kemudian fungsi PWM dan encoder dalam sistem kontrol. PWM itu untuk mengatur kecepatan motor, sedangkan encoder memberikan feedback posisi dan kecepatan. Kombinasi keduanya digunakan untuk kontrol kecepatan tertutup, yaitu controller, sistem tracking posisi, dan kendali robot mobile. Contohnya, Simulink dapat memungkinkan visualisasi real-time PWM dan encoder. Simulink itu sebagai media simulasinya. Nah, di sini yang pertama kita akan coba rangkaian low pass filter kontrol. Langkah-langkah simulasinya. Nah, ini kita baca dulu. Yang pertama, buka Simulink dan buat model baru. Kemudian tambahkan blok from workspace atau encoder input. Kemudian low pass filter, discrete transfer function atau discrete filter. Kemudian menggunakan scope atau display. Dan setting parameter filternya untuk cut off frekuensi misalnya 5 sampai 20 Hz. Kemudian sample time sama dengan sistem, misal 0,001 second atau 0,1 second bisa. Kemudian hubungkan input encoder ke low pass filter, kemudian ke scope untuk melihat grafiknya. Nah, kemudian saat disimulasikan, kita jalankan modelnya, running, kemudian kita bandingkan grafiknya, sinyal mentah versus sinyal terfilter. Nah, kemudian tunjukkan bahwa noise berkurang dan sinyal lebih halus. Kemudian demonstrasi digunakan untuk validasi performa filter.
Nah, kemudian fungsi low pass filter di sini itu yang pertama untuk menghilangkan noise dari sinyal encoder, kemudian mengalihkan data kecepatan yang berubah cepat, dan memvalidasi fungsi filter digital di Simulink. Nah, mungkin kita bisa langsung tunjukin aja video simulasinya. Di sini saya menggunakannya video ya. Jadi saya telah melakukan percobaan sebelumnya mengenai low pass filter. Nah ini saya sengaja rekam saat itu karena eh, pada saat itu saya masih menggunakan modulnya. Dan sekarang saat rekaman ini saya sudah tidak ada modulnya. Nah, dari itu baru lebih mudah karena modulnya sudah harus dikembalikan ke lab. Nah, jadi saya minta maaf kalau ada sedikit kurang jelas. Nah, ini kita menggunakan file pada tugas 7 kemarin. Kita lanjutkan di ini ya, untuk membuat model low pass filter. Di sini kita gunakan konstan sama koto. Nah, kemudian tambahkan juga slidernya. Nah, ini diganti dulu namanya jadi alpha. Ini tambahkan slider. Nah, lalu kita hubungkan slidernya dengan konstan. Nilai minimumnya 0 dan maksimum 1. Oke. Kita rapikan terlebih dulu sedikit. Kemudian kita butuh sum. Kita ubah menjadi rektangular dan sumnya menjadi plus minus. Besar sedikit. Oke, kemudian di sini kita tambahkan lagi block divide. Kita ubah pengaturannya menjadi dikali-kali, jadi menggunakan bintang. Jadi inputnya perkalian 2 input. Kita copy sumnya juga. Kita jadi plus. Kemudian kita untuk ini ya, sambungkan, kemudian foto alpha yang sini dengan konstan. Oke, kita langsung buka saja. Nah, setelah itu kita seret lagi foto. Oh, sebelumnya delay dulu. Dengan delay yang DSP. Atur posisinya, rapikan. Kemudian di sini kita menggunakan blok memori. Nah, oke, dan hubungan dengan delay. Nah, lalu kita seret blok alpha duplikat, kita hubungkan dengan divide yang bawah dan ambil koto speed. Nah, speed ini diubah menjadi delta encoder. Oke. Nah, kemudian kita salin blok alpha, kemudian nanti diubah namanya menjadi speed filter. Jadi ini outputnya yaitu kecepatan yang telah terfilter. Nah, kemudian
outputnya itu dihubungkan dengan memori sebagai umpan balik. Oh ya, kemudian untuk running, sebelum running kita itu menyalin auto filter dengan delta encoder untuk menampilkan grafik perbandingannya ya, bentuk display dan scope. Nah, scope satu pivot displaynya, hubungkan semuanya ke scope, dan displaynya masing-masing filter dan delta encoder. Nah, kemudian langsung kita jalankan saja modelnya. Nah, ini bisa ditunggu. Nah, ini motornya sudah jalan. Nah, ini itu motornya berjalannya berlawanan jam karena pada slider sebelumnya ini posisinya masih min 250. Nah, kita lihat outputnya ini masih ada yang salah sepertinya. Oke, ini kita ubah dulu tadi kodenya menjadi speed. Sebenarnya ini data encoder, ini data encoder, dan ini juga. Yang speed itu nanti sebenarnya pada kecepatan second model. Nah, ini di sini jadi nilai speed dengan speed filternya sudah muncul. Seharusnya ini nah, jadi untuk grafiknya itu seperti ini. Nah, ini yaitu gelombang PWM, itu bisa dilihat yang turun. Ini termasuknya kecil ya tadi saya kira. Oke, ini nah untuk yang low pass filter cukup segitu. Kemudian kita lanjut tadi ke PPT terlebih dahulu. Nah, di sini yaitu untuk model kecepatan per second. Nah, langkah-langkah pembuatannya yaitu yang pertama kita gunakan input dari encoder A dan B atau kuadratur decoder. Kemudian tambahkan blok derivatif atau PID nanti ya derivatif atau difference gain 1 per TS. Gain untuk konversi ke RPM itu RPM sama dengan delta push per CPR dikalikan 60. Kemudian tambah blok math function untuk absolute opsional. Ini opsional. Kemudian kirim ke scope atau display. Oke. Dan kita jalankan putar motor pada beberapa PWM. Dan lihat perubahan kecepatan pada display dan scope. Saat kecepatannya naik, nilai pulsa per second ikut naik. Maka kemudian data dapat dijadikan dasar kontrol PID. Nah, data outputnya. Dan tujuan menghitung kecepatan per second, yaitu ada mengubah pulsa encoder menjadi kecepatan aktual, menampilkan kecepatan dalam RPM atau pulse.
Oke, kita langsung lagi video praktikumnya di kecepatan second. Nah, kita lanjutkan dengan file yang tadi juga menggunakan clock dan foto. Kita ubah namanya menjadi time. Kemudian di duplikat jadikan dua. Yang bawah itu kita ubah namanya menjadi prep time atau previous time. Jadi kita ambil waktu yang sebelumnya, kita rapikan. Ini ada errornya. Nah, kemudian kita tambahkan dulu delay. Yang display system, lalu kita hubungkan delaynya ke previous time dan ke clock. Kita coba ulang. Namanya lagi menjadi time. Nah, ini sudah benar. Oh ya, ini ada yang salah. Nah, kemudian kita ambil koto time dengan previous time yang dihubungkan ke sum untuk penjumlahan, untuk mencari nilai delta time-nya. Maaf, maksudnya pengurangan, karena kita menggunakan plus minus bersam. Kemudian kita duplikat kotonya, mengubah namanya menjadi delta time. Oke. Nah, selanjutnya kita mengambil koto lagi, kemudian kita ambil koto yang delta time dan kita menggunakan divide untuk mengkalikan delta time dengan ini. Time nanti kita ubah menjadi speed filter. Nilai speed filter dikalikan dengan nilai delta time akan menghasilkan nilai kecepatan. Seperti ini. Kemudian kita ambil koto speednya dan speed filter. Ya, nanti kita mengubah koto time-nya menjadi speed filter. Ini nanti kita hubungkan ke scope dan display untuk melihat perbandingan nilainya dibandingkan dengan grafik. Nah, ini sudah kita ubah menjadi speed filter, kemudian kita copy dan hubungkan ke scope dan display. Nah, kemudian kita duplikat displaynya. Kita butuh dua display untuk melihat nilai speed dan speed filter, dan untuk dibandingkan. Ini sudah jadi. Sudah seperti ini, mungkin kita sudah bisa untuk menjalankan modelnya pada rangkaian ini. Kita langsung saja jalankan.
So, kita tunggu dulu sebagai modul dijalankan. Nah, ini modul sudah berhasil dijalankan. Jadi bisa dilihat ini nilai speed yang terfilter dengan nilai speed mentahnya itu 1:10. Jadi nilai speed itu 10 kali lipatnya dari nilai speed yang terfilter. Dan untuk grafiknya itu seperti ini. Nah, yang biru itu adalah nilai speed mentahnya, dan yang kuning itu untuk nilai speed yang sudah terfilter. Jadi seperti ini. Kemudian kita coba percepat sedikit videonya. Nah, dan kita jadi sudah seperti itu, namun ada tambahan lagi. Nah, untuk yang kecepatan per second. Nah, ini kita di sini ubah nilai delaynya menjadi 0,1. Kita samakan dengan yang lain pada file model ini dengan konfigurasi hardware-nya juga. Running. Nah, ini sudah dijalankan. Nah, jadi ini nilai speed filternya dengan nilai speed mentah itu 1:10. Jadi nilai speednya itu 10 kali lipat dari nilai kecepatan atau speed yang sudah terfilter. Nah, ini untuk grafiknya itu. Jadi grafik yang warna biru itu adalah grafik nilai kecepatan mentah, sedangkan yang kuning itu nilai kecepatan yang sudah terfilter. Jadi ini cukup stabil, hanya saja pada kecepatan yang mentahnya itu memang terjadi sedikit osilasi dan sangat jarang. Nah, sample time-nya juga tadi sudah kita ubah menjadi 100 milisecond. Nah, ini terjadi lonjakan sedikit. Nah, jadi seperti itu. Kita cukupkan. Oke, jadi kita lanjut ke pembahasan yang ini. Selanjutnya ada model PID discrete. Nah, ini untuk langkah-langkah pembuatannya. Yang pertama, kita tambahkan blok PID controller. Kemudian ada PWM outputnya menggunakan kodo seperti tadi, dan encoder input. Kemudian set point menggunakan constant. Kita atur parameter PID-nya. Menggunakan mode PID, gains awal, P-nya kecil, nilai P, kemudian nilai I-nya sedang, dan nilai D rendah. Sample time-nya sama dengan sistem. Seperti tadi, kita samakan semua menjadi 100 milisecond atau 0,1 second. Kemudian kita buat loopnya, kecepatan aktualnya menuju PID, kemudian ke PWM, dan ke motor, dan encoder, lalu kembali lagi ke PID. Nah, dan kita jalankan model.
kita ubah set point kecepatan, misal 50 ke 100, kemudian ke 150. Kita amati motornya mengikuti target secara otomatis. Lalu kita tampilkan grafik error dan output PID pada scope. Fungsi PID discrete ini dengan menggunakan blok PID dari library Simulink, kemudian mengendalikan kecepatan motor menggunakan feedback encoder. Nah, kita lihat lagi video berikutnya. Nah, jadi kita buat terlebih dahulu modelnya, model rangkaian PID control discrete. Nah, seperti ini ya rangkaiannya. Kita gunakan konstan dan kotor seperti biasa. Dan nanti kita gunakan lagi center. Kita ubah nama kotornya menjadi set point speed, set point kecepatannya. Kita hubungkan slider dengan konstan, ubah nilai minimumnya menjadi min 600 dan maksimumnya 600. Dan oke saja. Nah, oke, kita hubungkan dulu dengan fotonya. Nah, kemudian kita ambil foto kecepatannya. Kemudian nanti kita hubungkan dengan sum. Kita ubah konfigurasinya menjadi plus minus. Ini plus minus. Oke, bentuknya tetap lingkaran. Nah, kemudian kita gunakan blok PID dan foto PWM. Sambungkan dengan blok PID. Controller. Nah, kemudian kita ambil foto PWM-nya dari rangkaian yang awal. Jadi ini karena blok foto PWM-nya itu sudah terlalu banyak, kita harus menghapus salah satu dari yang sudah tidak terpakai. Karena maksimal itu kalau tidak salah ada 2 blok fotonya yang sama. Nah, ini untuk foto kecepatannya itu untuk tempat membalik lukisan. Nah, kita tambahkan display untuk melihat input ke PID, dan nanti kita tambahkan lagi satu displaynya untuk melihat output dari PID-nya, yaitu controller. Nah, kemudian setelah ini kita ambil foto set point speed-nya dengan foto speed. Nah, seperti ini. Itu untuk melihat grafiknya, untuk dibandingkan. Kita salin saja dari yang sebelumnya karena sama, tinggal ubah saja namanya. Kita ubah speed filter menjadi set point speed. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa coba jalankan terlebih dahulu.
lagi. Oh, ini ternyata ada errornya. Kemarin itu kalau tidak salah pada foto PWM nya itu ada yang salah. Seharusnya ini bukan menyalin dari foto yang slider, jadi dari rangkaian yang awal itu pada tugas 7. Oh ya, kita belum mengatur nilai PID controllernya. Nah, ini kita ubah time domainnya menjadi discrete time dan sample time menjadi 0,1 second. Kita samakan semuanya. Sample time harusnya kita gunakan internal. Ini ada kesalahannya, dan kita harusnya internal. Ini di sini kita bisa atur nilai proporsionalnya dulu atau P menjadi 0,3, jadi integralnya 0,7. Kita coba dulu dan kita siapkan nilai derivatifnya 0. Jangan lupa ini di sini kita unchecklist use filter derivatifnya agar motor kita dapat terbaca dan bergerak. Kemudian pada initialization pada saturation limit outputnya kita ubah menjadi internal dan nilai upper limitnya menjadi 255 dan lower limitnya min 255. Kemudian pada anti wind up methodnya kita ubah menjadi clamping dan nilai integrator saturationnya kita samakan seperti limit output yang output saturation. Dan kita apply. Jika sudah, kita cek dulu. Dan ini tidak perlu. Ini sudah benar pakai transfer function. Kita apply, terus oke. Kita coba jalankan model. Kita tunggu agak lama. Nah, ini jadi seperti ini nilainya. Di sini slidernya masih pada angka 0. Ini nilai set point speednya, angka 1, maaf, set pointnya. Nah, kita coba atur ke 600 nilai set pointnya. Maka nilai input ke PID controllernya seperti ini, dan outputnya itu karena set pointnya maksimum, maka dia akan ke maksimum atau upper limit 255. Nah, ini nilai set point kecepatannya, ini speed aktualnya, speed minta. Nah, jadi seperti ini grafiknya. Ini yang kuning itu set point, dan ini nilai kecepatan pumpahnya atau kecepatan output. Lagi set pointnya jadi sekitar 400. Di sini pada display muncul nilai 403,5. Lagi mencoba untuk mendapatkan nilai yang benar. Kita kembali ke sampai 600, lalu kita coba ubah nilai proporsionalnya menjadi 0,1. Integralnya itu 0,8, dan derivatifnya integralnya menjadi 0,5 dan proporsional menjadi 0,2. Dan untuk nilai derivatifnya kita coba masukkan
1. Oke. Nah, dan ini bisa dilihat kecepatan outputnya menurun sangat jauh, masih kurang sesuai, dan terjadi osilasi yang sangat besar. Kita coba ubah lagi nilainya. Kita menggunakan 0,1 dan integralnya 0,8, derivatifnya kita kasih 0 lagi. Kemudian coba apply, lalu oke, dan lagi ini jadi nilai yang paling mendekati memang segini. Nah, kita coba lihat grafiknya. Jadi seperti nilai kecepatan pada model kecepatan per second yang tadi sebelumnya, itu nilai kecepatan mentahnya pada total speed itu pada display muncul nilai maksimumnya 570-an gitu. Nah, kita coba lihat lagi. Nah, di sini ini sudah bisa menyentuh set pointnya. Bisa diubah nilainya tadi, ada set point sekitar 400. Oke, jadi seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke pembahasan yang terakhir. Nah, di sini ada PID custom block. Langkah-langkah pembuatannya, kita pertama akan menambahkan blok untuk error. Nah, error block ini didapat dari set point dikurangi dengan kecepatan aktual. Kemudian nilai proporsional, yaitu gain sama dengan KP. Kemudian untuk nilai integral, yaitu discrete integrator, yaitu KI, dan derivatif, discrete derivatif, yaitu KD, dan sum block untuk menjumlahkan P plus I plus D. Lalu outputnya yaitu blok PWM. Dan feedback encoder kembali ke perhitungan error. Nah, kemudian kita simulasikan, jalankan model dan bandingkan dengan PID bawaan simulingnya. Lalu kita ubah coba nanti nilai KP, KI, dan KD untuk melihat respon. Nah, apabila KP terlalu tinggi maka akan terjadi overshot, dan apabila KI-nya terlalu besar maka akan lambat dan stabil namun minim error. Karena apabila KD-nya besar maka dia akan meredam osilasi. Kemudian kita perlihatkan grafiknya dan respon step dan error tracking. Nah, tujuan pembuatan PID custom block ini agar dapat memahami formula PID dengan membuat blok manual dan menguji respon kontrol buatan sendiri dengan PID bawaan. Oke, itu sekian. Jadi kita lanjut ke videonya terlebih dahulu. Kita tampilkan. Nah, jadi di sini ada blok customnya. Kita menggunakan PID, dan ini konfigurasinya sama seperti sebelumnya. Nah, kita langsung coba saja, kita atur. Nah, kita hubungkan terlebih dahulu blok-bloknya. Nah, kita ambil nilai speed dan nanti kita kembalikan lagi ke sana. Kita ambil kotak PWM nya, salin. Kemudian blok PWM ini kita hubungkan dengan output PID controller.
Kita ambil display lagi untuk melihat nilai input dan nilai output dari PID controller ini. Plus minus. Dan ini nilai set point kita ubah menjadi speed. Jadi nanti bukan nilai speed nanti itu akan menjadi umpan balik untuk rangkaian ini dan akan dibandingkan dengan set point. Kita langsung saja perbedaannya. Sini terdapat error. Ini sepertinya ada yang salah pada konfigurasi PID controllernya. Nah, kita coba lagi. Dan kita belum ubah sampel time-nya. Jadi kita ubah sampel time-nya. Nah, jadi seperti ini ya untuk apa namanya custom blocknya. Oke, jadi sekian saja, cukup sekian presentasi tugas saya kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf, dan maaf apabila ada penjelasan yang sulit dipahami dan kurang jelas. Untuk file-filenya nanti kalian bisa lihat di deskripsi atau kolom komentar untuk link drive file materinya atau file percobaannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.